Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Alika, Dini, Haikal. Nah, ada yang tahu kenapa mereka bertiga tidak masuk? Tidak tahu. Tidak apa-apa, kita doakan semoga Dini, Haikal, dan Alika bisa segera ikut belajar bersama kita kembali di sekolah. Sekarang, sebelum kita mulai belajar, Miss minta tolong coba cek kanan kirinya dulu, lihat ke bawah di kolong lacinya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, boleh tolong dibuang, dibersihkan dan dirapikan terlebih dahulu. Cek dulu ada sampah. Sebelum kita belajar, agar kita mendapat berkah dari apa yang kita pelajari hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Kalau ada berdoa, kita harus mengangkat kedua tangan. Ayo angkat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama. Karena ketua kelasnya tidak hadir pada hari ini, siapa yang mau bantu Miss pimpin doa? Boleh Rehan pimpin teman-temannya berdoa? Alkaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita belajar, boleh coba lihat ke depan. Miss mau mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi kalau Miss tanya satu-satu, itu jangan keroyokan, tapi angkat tangan dulu, baru Miss tunjuk terus ngomong. Jadi jangan keroyokan biar kita bisa dengar apa sih yang temennya bilang barusan. Lalu yang kedua, jika ada yang berbicara di depan harus didengarkan. Baik itu Miss ataupun teman-teman yang lain. Jika ada yang bicara, itu kita harus mendengarkan. Biar kita tahu apa yang mereka omongin. Lalu yang ketiga, rukun sama teman. Boleh nggak kita pukul-pukul teman? Boleh nggak lempar-lempar barang ke teman? Nggak boleh. Jadi kita harus rukun bersama teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau ada sampah, boleh langsung dibuang ke depan kelas. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional dulu, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Sekarang anak-anak boleh silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi. Boleh sambil dilihat ke depan ya. Nyanyinya dengan suara yang keras. Kibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Hari ini sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Kemarin masih ingat terakhir bahasa Indonesianya belajar tentang apa? Menyayangi bumi. Firly masih ingat kemarin bahasa Indonesia belajar tentang apa? Menyayangi bumi.
Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sudah buka bukunya halaman 20? Sudah. Sekarang Miss mau tanya, siapa di sini yang suka nonton kartun, nonton film kartun di TV? Boleh angkat tangan siapa yang suka nonton film kartun? Oh, Ali suka nonton SpongeBob. Ada lagi film kartun apa lagi? Upin Ipin. Terus ada film apa lagi? Legend Ali. Terus Doraemon. Nah, coba ini karakter siapa namanya? Meme. Yakin? 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 Susanti? Yakin? Ada yang punya jawaban selain Meme? Meme? Semuanya setuju kalau ini Meme? Apa Aura? Oke, kita lihat sama-sama ya. Siapa namanya? Jarjit. Jadi, kalian tahu sama Jarjit? Tahu sama Jarjit? Nah, Miss mau tanya, Jarjit itu terkenal dengan apanya ya? Pantun. Ada yang ingat cara Jarjit pantun tuh gimana sih? Nah, tadi sudah disebut sama Kelvin. Jarjit itu sangat suka sekali berpantun. Terus ada yang ingat lagi gimana cara Jarjit berpantun biasanya? Biasanya Jarjit berpantunnya seperti apa? Nah, selanjutnya Miss punya video Jarjit berpantun yang akan kita tonton sekilas sama-sama. Silakan dicermati bagaimana Jarjit berpantun. Silakan dicermati terlebih dahulu ya. Beberapa contoh pantun dari Jarjit. Ada yang ingat tadi pantunnya Jarjit apa? Nah, iya betul sekali. Sekarang, kira-kira kalian tahu nggak kenapa sih Jarjit itu sangat suka sekali berpantun? Kenapa dia lebih memilih untuk berpantun daripada ngomong langsung? Menurut kalian kenapa? Karena? Iya, karena Jarjit sangat suka pantun. Tapi kenapa? Kenapa dia mau berpantun? Iya, nah anak-anak. Jadi, Jarjit itu berpantun agar ia dapat menyampaikan pesan kepada temannya secara lebih halus. Jadi Jarjit tidak langsung ngomongin temannya, tapi ia menyampaikan pesan melalui sebuah pantun. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pantun nasihat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan menganalisis struktur dan isi yang terdapat pada pantun. Kita akan mengidentifikasi kira-kira dalam pantun itu apa aja sih? Apa cuma 2-3 doang? Atau adakah hal yang lain yang harus kita pelajari? Lalu kita akan menganalisis kira-kira isi pesan dalam sebuah pantun itu apa ya? Lalu yang kedua, kita akan membuat sebuah proyek, yaitu berupa poster yang isinya itu pantun. Jadi kita akan membuat pantun dalam bentuk poster yang isinya itu pantun nasihat. Alkaf, kita mau buat apa nanti?
Mau buat apa? Poster pantun nasihat, betul sekali. Nah, biar makin semangat belajarnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Mau? Boleh berdiri semuanya? Kelvin, Bima, Rashad. Tinggal ikutin apa yang ada di gambar. Lompat. Pelan-pelan. Nanti kelas yang di bawah gempang. Lompat. Lompat. Lagi. Lompat. Lompat. Lanjut. Kita akan berpose. Kita akan menonton video dulu. Ya, agar kita bisa lebih paham dan belajar sama-sama lebih dalam mengenai pantun. Boleh silakan dicermati dan dicatat kalau ada hal yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Kalau dia, kalian pasti tahu salah satu makhluk hidup ini yang pertama jadid yang suka ngomong menggunakan pantun. Memang pantun itu ada ciri-ciri khusus. Jadi dia ada 4 baris, sajaknya itu AB yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu. Misalnya, kalian tidak sengaja melakukan kesalahan, lalu ada guru atau teman kalian yang ingin memberi nasihat atau menegur kalian. Kira-kira kalian lebih enak ditegurnya secara langsung atau ditegur dengan cara yang halus? Dengan cara yang halus. Nah, jadi salah satu caranya itu adalah dengan berpantun. Tadi kita akan membuat pantun nasihat. Kira-kira apa sih nasihat itu? Ya, apa sih nasihat itu? Ada yang tahu arti nasihat itu apa? Pesan moral. Jadi nasihat itu artinya adalah pesan moral. Lalu kalau pantun nasihat berarti pantun itu isinya berisi tentang pesan moral. Kita akan membuat poster yang isinya itu sebuah pantun nasihat. Tapi hari ini kita akan merancang terlebih dahulu, baru posternya akan kita buat pada hari Jumat. Nah, ini contohnya. Jadi nanti di dalam posternya itu akan ada pantunnya dan ada ilustrasi atau gambar atau hiasan sekreatif mungkin. Jadi kalian tidak harus sama persis atau ikutin contoh Miss, tapi Miss serahkan lagi ke kreativitas masing-masing buat rancangan pantunnya. Baca dulu soalnya nih, baca dulu ceritanya, baru kita tentukan kira-kira temanya apa untuk poster kita. Ayo, lah. Poster. Ya. Pembawa bahan. Jol. Kira-kira bagaimana perasaannya pada hari ini? Baik. Senang. Terus apa lagi? Bahagia? Bahagia, yakin bahagia. Nah, sekarang Miss punya satu lembar lagi yang harus dikerjakan secara individu. Nih, tandai mana yang sampiran, mana yang isi. Ya, pantun 1 dan pantun 2 ditandai. Tandai. Itu di sini. Ya, Bima tandai. Tentang pantun terus
Terus apa lagi? Katanya pengertian. Iya, kita juga belajar tentang pengertian dan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun apa saja? Yang pertama, Terdiri dari 4 baris. terdiri dari 4 baris. Anak-anak, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat terus? Bagus.
1 hour later. Kita sudah buat apa? Buat apa? Poster yang isinya pantun. Sekarang kita akan lanjut presentasi di depan kelas. Nah, presentasinya misalkan speed. Jadi kalau yang keluar nomor itu kalau yang maju speed duluan. Tadi kelompok 3 sudah baca pantunnya. Ada yang tahu makna pantun dari kelompok 3 apa? Piket kelas. Nah, sudah bisa lupa piket kelas yang hari agar nyaman saat belajar. Oke, kita kelompok 3. Terima kasih. Jadi posternya. Tapi kalian saya.